Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Setio, SPD MPDT, Unit Kerja Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. NIDN 00110887002, NUPTK 5143765667110023. Saya merupakan salah satu peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya mengajar di program studi pendidikan teknik mesin. Dosen memiliki tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu memiliki kewajiban penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu contoh dari pengajaran, yakni menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan rencana program semester yang akan saya ajarkan. Materi yang akan saya ajarkan itu meliputi DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah yang akan saya sampaikan ini yaitu Mekanika Teknik pada pertemuan 7. Adapun deskripsi mata kuliah, Mekanika Teknik merupakan mata kuliah pokok di program studi pendidikan teknik mesin yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang sifat material, tegangan dan regangan normal, tegangan dan regangan geser, konsep mengenai tegangan atau beban, izin dan desain, diagram gaya geser dan momen lentur, defleksi pada balok serta torsi pada poros. Berikut capaian pembelajaran lulusan S8: menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menguasai konsep teoritis pedagogik, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, evaluasi, dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran di bidang pendidikan teknik mesin. P5, menguasai prinsip dan teknik perencanaan sistem, proses atau komponen mesin. KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU3, mampu mengkaji implementasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KK7, mengambil keputusan strategis berdasarkan kajian terhadap masalah mutu, relevansi, dan akses di bidang pendidikan dalam menyelenggarakan kelas, laboratorium, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering disebut dengan CPMK, sub CPMK. CPMK 1, mahasiswa memahami konsep dasar mekanika teknik. Sub CPMK 01A, mahasiswa mengemukakan konsep dasar dan penguraian gaya. CPMK 02, mahasiswa memahami konsep mekanika material. Sub CPMK 02A, mahasiswa menjelaskan konsep dasar mekanika material, sifat mekanik material, dan sifat mekanik material. CPMK 03, mahasiswa memahami konsep tegangan dan regangan. Sub CPMK 03A, mahasiswa dapat menjelaskan tegangan dan regangan normal, geser pada balok atau tension, compression, dan shear. CPMK 04, mahasiswa memahami tegangan beban, izin, dan beban desain. CPMK 05, mahasiswa menganalisis gaya geser dan momen lentur. CPMK 06, mahasiswa menganalisis konsep dasar defleksi pada balok. CPMK 07, mahasiswa memahami momen torsi, arah torsi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 08, mahasiswa memahami distribusi force area moment of inertia. CPMK 09, mahasiswa mampu memahami rigid. Kemudian CPMK 10, mahasiswa memahami konsep dasar tumpuan. CPMK 11, mahasiswa memahami konstruksi balok sederhana. Sub CPMK 11A, konstruksi balok sederhana dengan beban merata dan kombinasi. Sub CPMK 11B, beban segitiga. CPMK 12, mahasiswa memahami energi methods. CPMK 13, mahasiswa memahami konsep mekanika teknik. Berikut daftar referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah mekanika teknik. Yang pertama, R. Hibler, Mekanika Teknik Dinamika Jilid 1. Kemudian yang kedua, karangan Insinyur Hirschfried tahun 1978, Mekanika Teknik 1. Kemudian yang ketiga, karangan Insinyur Umar Jalaluddin tahun 2009, Teori Mekanika Yogyakarta. Kemudian saya menambahkan referensi buku yang saya kembangkan, ya, Flipbook Mekanika Teknik,
akan saya gunakan dalam proses pembelajaran ini. Pertemuan pada mata kuliah mekanika teknik ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan ujian. Yang pertama, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut saya sampaikan materi mata kuliah pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Yang pertama, pertemuan pertama, konsep dasar mekanika teknik penguraian gaya. Pertemuan kedua, membahas mengenai konsep mekanika material, sub-CPMK-nya, konsep dasar mekanika material, sifat mekanik material, dan sistem mekanik material. Kemudian pertemuan ketiga, saya akan membahas mengenai konsep tegangan dan regangan normal, balok tensioner konversi dan Seher. Pertemuan keempat, tegangan beban izin dan beban desain. Pertemuan kelima, gaya geser dan momen lentur. Pertemuan keenam, akan membahas mengenai konsep dasar defleksi pada balok. Pertemuan ketujuh, momen torsi, arah torsi, dan gaya torsi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Dan pertemuan ke-9, distribusi force area moment of inertia. Pertemuan ke-10, equilibrium of rigid bodies. Kemudian pertemuan ke-11, konsep dasar tumpuan. Pertemuan ke-12, konstruksi balok sederhana. Sub CPMK-nya, konstruksi balok sederhana dengan beban merata dan kombinasi. Pertemuan ke-13, beban segitiga. Pertemuan ke-14, energi methods. Pertemuan ke-15, membuat konsep mekanika teknik. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Demikian rencana program semester yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajar pada pertemuan ke-7 dengan materi momen torsi, arah torsi, dan gaya torsi. Terima kasih. Berikut kita ke kelas. Assalamualaikum. Oke, selamat siang. Siang. Ya. Gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang semua? Sudah. Ada siap belajar berarti ya? Siap. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita masuk di pertemuan keberapa? 7. Ya, sebelum masuk ke pertemuan 7, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah untuk kita semuanya, dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, adik mahasiswa sekalian, silakan absen di e-learning. Bapak buka waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Oke, sudah absen semua? Ya. Ya, baik. Nah, adik-adik mahasiswa, jadi kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya hari ini. Masih ingat kejadian beberapa hari yang lalu? Ya, terjadi insiden kecelakaan di jalan lurus ya di wilayah Palembang ya, karena diakibatkan kelalaian dalam berkendara. Jadi adik-adik mahasiswa tetap hati-hati ketika berkendara, jangan main handphone ya. Oke. Adik-adik mahasiswa sekarang masuk ke pertemuan ke-6 ke-7 ini ya. Nah, jadi membahas tentang torsi. Anda masih ingat pertemuan yang ke-6 lalu membahas tentang apa? Defleksi. Oh iya. Defleksi. Jadi pertemuan ke-6 kemarin kita membahas tentang defleksi. Nah, siapa yang tahu defleksi itu apa? Ya, silakan. Defleksi itu lendutan Pak, atau dia perubahan bentuk pada suatu balok diakibatkan karena pembebanan vertikal, sehingga balok itu melentur atau membelok. Iya, baik, terima kasih. Bapak mereview pembelajaran minggu yang lalu ya tentang defleksi. Jadi defleksi itu ya ketika ada benda diberi pembebanan ya, jadi ada lendutan. Nah, sama seperti itu aplikasinya di mana? Di jembatan ya. Ketika ada beban lewat ya seperti kendaraan maka akan terjadi lendutan. Nah, itu sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Oke, baik, kita masuk ke selanjutnya. Pertemuan ke-7 ini, torsi. Sebagai pretest, ada yang tahu torsi itu apa?
Torsi adalah gaya yang menyebabkan rotasi. ya, gaya yang menyebabkan suatu benda berputar terhadap titik pusat atau sumbunya. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian bisa terlihat di sini ya. Tayangan ini jelas dari belakang? Jelas, Oke. Torsi biasanya dilambangkan dengan apa? Dengan T. Didefinisikan sebagai besaran yang dapat menyebabkan suatu benda cenderung berotasi. Nah, perhatikan 10.1 ya, ini. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, ini ada ilustrasi suatu gambar kunci apa nih? Kunci pas. Adik-adik mahasiswa pasti kalau di teknik mesin sudah nggak heran lagi yang kunci pas ini ya. Nah, ini diberikan pembebanan di sini. Di sini. Kira-kira adik-adik mahasiswa enak megang yang di tengah sini atau di paling belakang? Ya, apa sebabnya? Karena ada tekanan lebih jauh. Ya, karena kita untuk memberi bebanan seperti ini. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa sekalian, ketika kita bicara tentang torsi, itu ada sebuah momen gaya pastinya, ya. Karena momen gaya atau torsi itu sering disebut dengan lambangkan dengan T secara ilmiahnya. Di sini adik-adik mahasiswa bisa lihat ada A, B, C. Momen gaya torsi atau sering disebut dengan T adalah penyebab perputarnya suatu benda. Nah, jadi torsi itu bisa memberikan penyebab atau asal mula ya. Jadi benda itu bisa berputar. Manakah yang lebih mudah untuk memutar bau? Kalau ada di mahasiswa diberi pertanyaan seperti ini, ada gambar ilustrasi seperti ini. Kira-kira A, B, C. Ada? C, Pak. Yang C. C. Kenapa? Karena daya tekannya lebih kuat, Pak. Ya, karena pasti berbicara tentang pembebanan ya, kuat. Nah, kemudian ada yang mahasiswa untuk supaya ada yang mahasiswa tergambar ya, kita bicara tentang torsi itu apa sih gitu ya. Nah, Bapak analogikan sekarang. Anda pernah membuka botol yang tutupnya itu keras? Ya, pernah ya? Nah, kemudian apa lagi? Toples botol. Ada toples. Kemudian kalau aplikasinya ke teknik mesin, apa? Baut. Ya. Kunci roda, ketika kita membuka roda, baut roda, menggunakan momen gaya tidak? Iya. Jadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya torsi. Torsi didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan lengan panjang atau lengan gaya. Ini bisa rumusnya seperti ini. Ada T sama dengan L, F. Lengan torsi itu apa? Ya, lengan torsi adalah garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus dengan perpanjangan garis gaya atau F. Oke? Itu rumus dari torsi. Nah, ada di mahasiswa sekalian. Kemudian ini ada gambar ilustrasi, ada gambar 10.1, ada gambar 10.2. Ini untuk mempermudahkan adik-adik mahasiswa memahami ya bagaimana terjadinya atau runut dari rumus ini. Ini nanti Anda bisa pelajari kembali. Kenapa kok bisa turunannya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa, mari kita aplikasikan dari rumus yang sudah disampaikan di sini. Di sini ada hukum Newton 2 ya. Kemudian ada persamaan yang sudah digambarkan di atas. Oke. Kita langsung saja ke contoh soal. Seorang yang mempunyai massa 60,0 kg mengendarai sebuah sepeda. Kita terbayangkan berapa beratnya ya orang tuh ya. 60,0 kg mengendarai sebuah sepeda. Jika orang tersebut memindahkan seluruh berat badannya ke setiap pedal dan pedal berotasi pada diameter 30 cm, berapakah torsi maksimum yang dapat diberikan oleh orang tersebut?
Ini diketahui M-nya berapa? 60. Kemudian diameternya berapa? 30 cm. Nah, kenapa bisa 0,3 di sini, 0,30 di sini? Karena kita mengkonversikan satuan. Nah, ada di mahasiswa sekalian, ketika kita bicara tentang angka, sebuah angka, jangan lupa satuan. Karena kalau kita lupa satuan apa? Tidak berarti, ya. Contoh, 1 meter dengan 1 lebih berarti mana? Ya, 1 meter. Jadi artinya ada memanfaatnya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. R-nya diperoleh 0,15 ya. Kenapa? Karena diameter bagi 2. Diameternya berapa di sini? 30. Ya, ditanya apa? Torsi. Oke. Ditanya torsi. Penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya F sama dengan M kali G. M itu apa? Massa. Massa. G massa kali gravitasi. Nah, kita masukkan angkanya. Ini 60 kita masukkan 60 kg. Kemudian 9,8 kita masukkan di sini 9,8 meter per detik, diperoleh 588 Newton. Ini torsinya F sin ya, theta sama dengan 588 Newton, sehingga diperoleh 88,2 Newton. Nah, baik. Sebagai latihan ya, silakan ini dicoba diganti dengan 80, kemudian yang ininya ganti 40. Yang ditanya sama. Silakan. Oke? Siapa yang sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan nanti. Di dapat berapa? Hasilnya 106,8 Nm. Terus 56,8 Nm. 100,68 Newton. Oke. Nah, ini contoh 2, nanti bisa untuk latihan di rumah ya. Nah, silakan Anda tulis soalnya untuk latihan di rumah. Ini ada contoh 10.3. Oke. Nah, tadi sudah, silakan Anda kerjakan di rumah sebagai tugas nanti ya. Kita akan kembali lagi ke sini ya, ke arah torsi. Nah, ada di mahasiswa sekalian, kita bisa lihat di gambaran ini ya. Jika benda ketika diberi gaya berputar searah dengan putaran jarum jam, maka momen gaya yang diberi tanda positif ya. Kemudian yang kedua, yang B, jika benda ketika diberi gaya berputar melawan arah putar jarum jam, momen gaya diberi tanda dengan negatif. Nah, ini F ini apa tadi? Gaya. Kemudian ini S-nya apa? Lengan. Ya, ini jarak lengan. Ini arah gerak benda. Nah, ini aplikasinya kemana? Berlawan arah. Ya, karena kita memutar, ya, memutar kunci baut roda itu kemana dia? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum jam. Nah, ada yang berlawanan. Kalau yang berlawanan itu aplikasinya di mana? Pembuka baut. Ada yang di itu ya, pisau terbas ya, mesin rumput itu ya, berlawanan. Oke. Jadi ada di mahasiswa harus tahu nanti aplikasinya, kita belajar di sini itu apa sih gitu ya. Oke, ini ada penentuan arah torsi. Ini torsi positif jika searah putaran jarum jam. Seperti ini gambar ilustrasinya.
Nah, ini torsi yang negatif jika melawan arah jarum jam. Ya, jangan sampai Anda tidak tahu. Oke, ini nanti bisa kita untuk latihan di rumah ya, ada di masjid sekalian. Tentukan torsi tetap terhadap poros pada gambar di samping. Nah, ini ada 10 Newton, ini porosnya. Ini jaraknya 2 cm, yang di sini 6 cm, 4 Newton sama 6 Newton. Gimana hasilnya? Pembahasannya ini ya. Ada diberikan pembebanan, ini masukkan rumusnya. Oke. Ini ada contoh soal untuk pengayaan ada di mahasiswa dalam belajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Oke, sementara masih paham ya? Oke, kita lanjutkan. Momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di mahasiswa bisa tahu ilustrasinya? Ya. Diberi pembebanan yang sama supaya apa? Supaya seimbang. Kemudian ini tadi yang disampaikan membuka baut ya. Nah, ini memegang kunci pas. Nah, kemudian momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa diaplikasikan. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada gagang pintu yang dekat pada poros diberi gaya akan menghasilkan momen gaya. Nah, sedangkan semakin jauh dari poros akan menghasilkan momen gaya yang besar. Nah, seperti ini. Ini aplikasi untuk ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ada di mahasiswa sekalian. Mungkin dari tayangan sampai di sini dulu. Jadi untuk tugas minggu depan, ya silakan Anda membuat kelompok, ya membuat kelompok satu kelompok 3 orang. Silakan Anda membahas mengenai contoh soal yang sudah diberikan ini tadi, ya. Anda latihan. Minggu depan kita bahas sama-sama. Ya. Kemudian tambahan lagi, ya dari mahasiswa semuanya, silakan Anda pelajari. Minggu depan akan masuk pada pertemuan ke 8 membahas tentang ini. Bapak sampaikan RPS-nya ya. Ya, untuk minggu ke-8 kita akan ujian tengah semester. Jadi latihan yang ada di mahasiswa kerjakan itu nanti akan kita kumpulkan, mau melihat sejauh mana Anda bisa atau tidak, dan persiapkan untuk ujian tengah semester. Ujian tengah semester kita akan lakukan di minggu depan jam yang sama, ya. Oke, hari ini kita sudah belajar ya tentang torsi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita sebelum Bapak closing? Ya, silakan. Ya. Materi hari ini bisa diambil kesimpulan bahwa torsi itu sangat penting dalam teknik mesin, karena mempelajari torsi itu merupakan satu langkah dasar mengenai teknik mesin. Ya. Karena dari torsi itu kita dapat menghitung berbagai macam proyek, berbagai macam bangunan dan sebagainya untuk membangun rancangan mesin. Mungkin itu sih. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa, sebagai kesimpulan penutup dari materi yang Bapak sampaikan ini, jadi pembelajaran torsi di dalam teknik mesin itu sangat penting sekali. Jadi ketika Anda belajar torsi ini dengan baik, bisa mengaplikasikan nanti bagaimana merawat, ya, bagaimana cara membuka, ya, memanfaatkan momen torsi. Nah, kemudian selain dari itu juga pembelajaran tentang torsi ini bermanfaat untuk apa lagi? Kehidupan sehari-hari, ya.
tadi bisa dilihat aplikasinya kita bisa buat mainan ya. Mainan apa tadi? Mainan anak-anak ya. Jungkit tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih Anda sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Silakan kumpulkan tugas minggu kemarin. Ya. Ya, baik, terima kasih bapak semua ya. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, untuk mempermudahkan Anda belajar, ya Bapak sudah mengembangkan dari buku, ya, mengembangkan dengan flipbook ya. Jadi bisa untuk referensi adik-adik mahasiswa belajar di rumah. Mungkin Anda sudah bosan ya membaca buku dengan duduk ya. Ini bisa Anda lihat. Oke, ini bisa Anda buka setnya ya dengan mengklik tombol seperti ini. Ya, ini bisa dibuka. Nah, kemudian ketika Anda kesulitan dalam memahami rumus-rumus ini, ya ini bisa diklik menjadi sebuah video. Nah, jadi ketika Anda sudah bosan membaca, Anda bisa dibantu dengan video. Dan X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X dan seterusnya. Dan untuk mencari arah nilai yang tadi. Nah, kemudian ini juga bisa di cari lagi materi. Nah, ketika di akhir bab seperti ini, di awal bab ada disampaikan video lagi, bisa Anda putar lagi. Nah, ya baik, itu saja sebagai tambahan. Nanti materinya akan Bapak sampaikan di e-learning, bisa adik-adik mahasiswa download ya. Ya, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kemudian Anda pulang selamat sampai di rumah. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?